Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang pastinya sudah kami kerjakan dengan judul yaitu klasifikasi dataset publikasi dosen teknik informatika dan teknik elektro dengan mode SVM. Nah, adapun anggota untuk kami perkenalkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Fani Agustina, yang kedua ada Muhammad Bayan Aldina, yang ketiga ada Muhammad Malikus Saleh, yang keempat ada Muhammad Ferry Ramadhani, dan yang terakhir kebetulan saya sendiri yaitu Nafila Syifadi Mauliana. Lanjut, next. Nah, untuk selanjutnya di sini itu ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, saat ini jumlah publikasi ilmiah dosen di FTI Unisula ini sangat banyak dan masalahnya yaitu topik antara teknik elektro dan teknik informatika yang seringkali beririsan ataupun berkaitan satu sama lain. Nah, dari sini kita itu mengelompokkan dilakukan awalnya secara manual, lalu prosesnya itu menjadi tidak efisien dan memakan waktu, sehingga kita ini membutuhkan metode otomatis yang menggunakan mesin learning, khususnya metode SVM sendiri yang dikenal untuk klasifikasi teks. Nah, untuk tujuannya ini adalah pastinya kita melakukan penelitian ini adalah untuk melakukan processing data teks pada judul publikasi dan membangun model klasifikasi otomatis untuk membedakan mana publikasi bidang informatika dan bidang elektro sendiri. Mungkin bisa next yang akan dijelaskan oleh Mas Ferry. Silahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data. Data yang kami gunakan berasal dari profil Google Scholar Dosen. Kami melakukan proses scraping atau pengambilan data dari file HTML menggunakan library Beautiful Shop. Informasi yang kami ambil meliputi judul publikasi, nama penulis, nama jurnal, tahun, dan jumlah citasi. Tahap pro, pro pre-processing. Sebelum data diolah, kami melakukan pre-processing agar data lebih bersih. Tahapannya meliputi cross folding, mengubah semua huruf menjadi kecil. Tokenizing, memecah kalimat menjadi kata-kata terpisah. Stop word removal, menghapus kata umum yang tidak bermakna seperti dan atau yang. Stemming, mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Dan selanjutnya kami akan dijelaskan pada teman kami Muhammad Malikus Saleh. Baik, yang selanjutnya yaitu pelabelan otomatis, yang dimana pelabelan otomatis sendiri berbasis rule based, yaitu teknik rule based labeling berdasarkan kata kunci pada judul. Kami menetapkan kata kunci untuk informatika seperti IoT, AI, jaringan komputer, dan data mining. Aturan sederhananya yaitu jika judul mengandung kata kunci tersebut, maka akan dilabeling sebagai teknik informatika. Jika tidak ada, maka akan dilabeling sebagai teknik elektro. Lanjut, Mas. Yang selanjutnya yaitu ekstraksi fitur dan pembagian data. Ekstraksi fitur sendiri yaitu teks judul diubah menjadi angka menggunakan metode TF-IDF yaitu Term Frequency Inverse Document Frequency untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh model machine learning. Terus ada pembagian data dan model yang dimana data ini kita bagi menjadi dua, yang pertama yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Model yang digunakan adalah Support Vector Machine atau SVM dengan kernel linear. Mungkin yang selanjutnya akan langsung kami demokan untuk aplikasinya. Mungkin dari Mas Bayan.
bisa mendemokan terlebih dahulu. Ya, baik, Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Selanjutnya, ini ini adalah hasil adalah hasil pengujian kami kami berupa berupa visual visual motion matrix. materi. Model ini Model berhasil ini berhasil menebak 212 212 data data elektro dengan benar, dengan benar, dan untuk dan untuk informatika informatika 33 data berhasil ditebak benar. benar. Namun ada Namun ada 12 12 data data informatika yang informatika telah diprediksi masuk ke elektro. elektro. Untuk lebih Lebih jelasnya jelasnya akan kami kami demokan secara langsung. Nah, di sini kita di sini kita membuat membuat folder folder pada pada address dulu, dulu yang di dalamnya ada dalamnya file HTML HTML dosen, ada 10 dosen 10 informatika dan 10 dosen elektro, dan daftar dan nama daftar dosen. nama dosen. Selanjutnya Selanjutnya juga juga ada kode kode. paket. Di sini kita Di sini sudah kita sudah mempersiapkannya. mempersiapkannya. Langsung saja Langsung kita saja jalan. kita Alurnya di sini kita menggunakan gunakan membaca library library Microsoft, kemudian kemudian menghubungkan ke Google Drive, Google Drive, dan akan memproses proses dataset dosen yang kita yang kita siapkan. siapkan. Dan di Dan di akhir akhir kita juga mendapatkan visualisasi condition matrix SVM yang tadi ditampilkan. Nah, di file tadi kita akan mendapatkan file bernama dataset publikasi dosen. Bentar. Sudah dulu kan? Di sini kita telah berhasil melakukan proses scraping dengan data yang judul, nama jurnal, tahun, citasi, link artikel sekolah, nama dosen, prodi, dan labeling menggunakan SVM. Di sini ada ilmu dan lebih utama elektro atau informatika. Ini seperti itu demo dari kami. Dan kita lanjutkan untuk presentasinya. Selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Fania. Oke, berdasarkan demo dan matriks tadi, performa model kami mendapatkan skor akurasi sebesar 95,3%. Angka ini sangat tinggi. Kesalahan kecil yang terjadi pada 12 data tadi disebabkan oleh overlapping keywords, di mana istilah informatika sering dipakai juga dalam penelitian teknik elektro. Gitu. Seperti di sini ada precision, tingkat presisinya terdapat 94,6% dan tingkat recall-nya sebanyak 73,3%. Next. Oke, untuk kesimpulannya di sini scraping data dari Google Scholar berhasil, kemudian pelabelan berbasis kata kunci efektif, algoritma SVM dengan TF-IDF mencapai akurasi 95,3%,
Kemudian untuk saran pengembangannya, menggunakan abstrak sebagai fitur tambahan, kemudian menerapkan multi-level classification, kemudian mencoba metode deep learning sebagai pembanding gitu. Intinya kesimpulannya, proses scraping dan pelabelan otomatis berhasil dilakukan dengan baik, serta metode SVM terbukti efektif mengklasifikasi publikasi dosen. Untuk pengembangan selanjutnya, kami sangat menyarankan agar tidak menggunakan judul, melainkan juga menggunakan abstrak artikel agar mesin bisa membaca konteksnya secara lebih lengkap. Next. Oke, ini ada daftar pesaka dan kemudian cukup sekian presentasi dan demo dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengerjaan tugas maupun dalam penyampaian pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.